Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 42 yang beranggotakan Forta Pundi Kusuma dengan NIM D600-200-126 dan saya Hanin Widyastuti dengan NIM D600-200-199 akan menjelaskan mengenai web statis, MVC, dan program web yang telah kami buat. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang web statis. Web statis adalah sebuah kumpulan item seperti teks, gambar, atau foto, dan elemen multimedia lainnya yang terdiri dari konten markup yang disebut dengan Hypertext Markup Language atau HTML dalam server website tersebut. Disebut statis karena konten dalam web ini tidak berubah-ubah kecuali diubah ketik secara manual dengan HTML. Untuk yang selanjutnya, penjelasan mengenai MVC yang akan dijelaskan oleh Forta. Selanjutnya yaitu MVC. MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya. MVC dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada model, ada view, dan ada controller. Model yang bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data sesuai instruksi dari controller. View bertugas untuk menyajikan informasi kepada user sesuai dengan instruksi controller. Dan controller sendiri bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view mana saja yang ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Selanjutnya yaitu adalah gambar mengenai struktur MVC. Struktur MVC dimulai dari user. User akan memberi apakah ada data yang akan di request dari user, kemudian akan direspon sama controller, dan dari controller kemudian diteruskan kepada model, dan model akan melakukan transaksi dengan database. Ketika data yang sudah ditemukan, maka request tersebut akan merespon request tersebut ke model, dan model akan merespon dari controller, dan controller akan melanjutkan ke view, dan selanjutnya view yang akan diperlihatkan ke user apa yang ingin ditampilkannya. Dan selanjutnya yaitu mengenai program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu home. Di home sini terdapat sebuah ucapan selamat datang, yaitu welcome to Explore Pack Indonesia. Di bagian bawah sendiri terdapat jam kerjanya sama telepon, nomor telepon yang bisa dihubungi dan email yang bisa dihubungi. Terus di bagian kiri bawah terdapat copyright yang berisi NIM kami berdua, yang di atasnya copyright sendiri adalah yang berwarna putih itu ada Export Pack, itu adalah nama dari perusahaan yang kami gunakan untuk membuat web ini. Dan selanjutnya yaitu Explore Us. Di dalam Explore Us sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang sebelah kiri ada Our Store. Our Store itu cabangnya Export Pack yang ada di Indonesia. Terus di bagian tengah itu mengenai sejarah didirikannya perusahaan Export Pack. Dan di bagian kanan itu terdapat official marketplace, di mana stok dari Export Pack ini bisa diakses melalui Shopee, Tokopedia, Zalora, Lazada, dan lain-lain. Terus pada bagian bawahnya juga sama seperti home, yaitu ada lambang Export Pack, ada jam buka, telepon, dan web dan email, dan di bawahnya adalah copyright. Dan selanjutnya yaitu mengenai about dan kontak us yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hanin Widyastuti. Untuk selanjutnya pada bagian about, yang pertama yaitu
pada bagian daftar produk. Daftar produk ini berisi gambar dan nama-nama produk dari perusahaan ekspor bag sendiri. Dan pada bagian bawah atau footernya terdapat informasi mengenai customer service yang berisi jam operasional dan nomor telepon juga email. Di bagian paling bawah juga terdapat copyright seperti pada halaman-halaman sebelumnya. Lalu pada bagian about yang kedua ada pada data perusahaan. Pada data perusahaan ini ada bagian-bagian badannya terdapat tabel yang berisi tentang produk, nama produk, dan harga produk dari perusahaan ini. Lalu pada bagian bawahnya kurang lebih juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya, berisi tentang customer service, yang berisi tentang jam operasional, hari operasional, dan telepon juga email. Untuk selanjutnya, pada bagian kontak us. Pada bagian kontak us ini digunakan untuk memberikan fasilitas kepada pengunjung web untuk apabila ingin memberikan kritik dan saran kepada perusahaan. Pada bagian kontak us ini berisi nama, email, dan kritik saran yang dapat diisikan oleh pengunjung web. Dan apabila ingin mengirimkannya, para pengunjung web dapat mengklik submit dan akan terkirim kepada email dari export bag. Lalu apabila telah mengisi dan ingin menghapusnya, pengguna dapat mengklik pada bagian reset. Lalu pada bagian bawah, sama seperti halaman-halaman sebelumnya, terdapat informasi mengenai customer service, yaitu jam operasional dan kontak yang dapat dihubungi, juga logo dan copyright dari web. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.